Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Insyaallah di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan kajian pembacaan muqarrar maddah al-aqidah, panduan ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa profesor yang ahli dalam bidang akidah dan dimurojaah oleh ulama-ulama senior. Nah, di antaranya adalah Syekh Saleh bin Abdullah, Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita telah sampai di pembahasan masdaru at-talaqqi 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sumber pengambilan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, telah kita sebutkan bahwasanya akidah itu ada dua, akidah yang benar sama akidah yang tidak benar. Akidah benar adalah akidah yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akidah yang menyelisihi dari jalannya para sahabat dan Rasulullah SAW itu disebut dengan keyakinan atau akidah yang batil, yang rusak. Nah, di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis akan menyebutkan di dalam pembahasan akidah atau sumber diambilnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk juga hukum-hukum, termasuk hukum fikih yang lainnya, itu diambil semuanya dari dua sumber, dua mata air. Sumber yang pertama diambil dari Al-Quran, sumber yang kedua diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu iyyakum, di sini para penulis, para ulama menyebutkan bahwasannya kenapa harus mengambil akidah dari Al-Quranul Karim, karena Allah sendiri yang mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dalam surat Asy-Syura ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makhtalaftum fihi min syai', apabila kalian berselisih dalam sebuah urusan, fa hukmuhu ilallah, maka harus dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini setiap urusan apapun urusannya, baik akidah, fikih, akhlak atau yang lainnya, maka harus dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua dalil dari yang disebutkan oleh para ulama di sini dalam surat Al-A'raf ayat 3. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ittabi'u, ikutilah kalian ma unzila ilaikum, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Mir rabbikum, dari Rabb kalian, maksudnya Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap muslim dan muslimah wajib mengambil akidah yang bersumber dari Al-Quran. Wajib mengambil hukum-hukum, hukum fikih, akhlak, yang lainnya harus berambil dari Al-Quran. Tidak boleh kita jauh dari Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum, sumber yang kedua adalah sumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Lantaran Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliaulah yang pemegang Al-Quran, maka patut dari akal kita harus meyakini dan harus mengambil apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Nah, dan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sama diisyaratkan di beberapa tempat di Al-Quran, di antara surat An-Najm ayat 4 dan ayat 3 dan 4. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berkata berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW melainkan tiada bukan kecuali apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini
mengisyaratkan semua hal harus dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Harus dikembalikan kepada hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Baik akidah, fikih, akhlak, apapun itu, semua persoalan harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berkata berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu belaka. Nah, dan juga Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, ya, mengisyaratkan bahwasannya semua hal harus dikembalikan kepada dua sumber tersebut, sumber Al-Quran dan sumber sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, suatu persoalan, farudduhu, maka hendaklah kalian semuanya, wajib kalian mengembalikannya ilallah, kepada Allah, war Rasul, kepada Nabi. Kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, kepada Nabi ketika masih hidup kita kembali kepada Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, maka kita kembali kepada ajaran-ajaran Nabi. Kita kembali kepada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama. Bisa difahami? Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sumber yang mau tidak mau kita harus pegang dalam mempelajari Al-Quran, dalam mempelajari akidah adalah bersumber Al-Quran dan Sunnah. Satu lagi, berkaitan tentang mengikuti pemahaman para sahabat. Ini titik yang sangat penting sekali. Mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari yang lainnya harus bersumber dengan pemahaman para sahabat. Karena Allah sendiri mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menantang Rasulullah SAW setelah datangnya petunjuk dan mengikuti jalan bukan jalannya para kaum muslimin, maksudnya para sahabat, maka Allah SWT akan ancam orang tersebut masuk dalam neraka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Dan para sahabat mereka adalah generasi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Allah meridhai mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka, mereka pun ridho terhadap Allah SWT. Sehingga dalam mempelajari akidah harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena sahabat mereka lah orang-orang yang sudah jamin masuk surga. Dan juga poin yang keempat adalah setelah memahami dengan para sahabat, memahami orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebenar-benarnya. Lihatlah Allah SWT dalam ayat tersebut, dalam surat Taubah, Allah SWT menyebut walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Dia tidak melangkah kecuali apa yang dilangkahkan oleh para sahabat. Mengikuti, mereka meyakini bahwasanya para sahabat tidaklah mengetahui kebenaran kecuali mereka amalkan, dan tidaklah mereka mengetahui kebatilan kecuali mereka tinggalkan. Ya, mereka bergerak sesuai gerakan para sahabat. Mereka meyakini sesuai dengan keyakinan para sahabat. Dan ini akan terus ada dari setiap zaman ke zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. Tidak ada la tazalu ta'ifah, ya, senantiasa akan ada umatku sebuah kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khazalahum, tidak ada yang membahayakan mereka walaupun mereka dicela, dicemooh. Ya, karena mereka sudah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang sudah dapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang bisa membuat orang tadi sesat. Kemudian kata Rasulullah, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah. Maksudnya para ulama mengatakan angin yang berembus dari Yaman yang akan dihirup oleh kaum muslimin, yang dalamnya terdapat la ilaha illallah, mereka akan meninggal dunia.
Menunjukkan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan sebenar-benarnya dari tahun ke tahun pasti ada, dari generasi ke generasi pasti ada. Sehingga tugas kita adalah mempelajari akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan kita harus meyakini para sahabat adalah manusia yang pilihan. Jadi Allah SWT memilih mereka. Mereka 23 tahun menyaksikan Al-Quran 30 juz turun. Mereka menyaksikan perkataan Rasulullah SAW. Mereka mendengar perkataan Rasulullah. Mereka menyaksikan perbuatan Rasulullah SAW. Lihatlah. Sehingga untuk apa kita mencari jalan lain selain jalan para sahabat? Hati-hati jangan sampai kita tidak meyakini seperti keyakinan para sahabat. Akan sangat berbahaya. Ancamannya tadi, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dan ingat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kaum muslimin atau umat ijabah Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan umat Nabi SAW akan terpecah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 akan masuk dalam neraka, hanya satu saja yang akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah disebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, orang yang cerdas, orang yang berakal, dia harus memilih mengikuti jalan orang yang sudah jalan masuk surga dan meninggalkan jalan yang belum ada jaminan masuk surga. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penting terlebih khusus di akhir zaman ini. Semua golongan mengatakan bahwasanya kami Islam, tidak ada membedakan Islam satu dengan Islam yang lainnya. Sehingga penting mengatakan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menyebutkan pembahasan yang sangat penting sekali berkaitan tentang hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Membangun masalah akidah, membangun keyakinan dari hadis ahad. Hadis ahad adalah lawan dari hadis mutawatir. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis, maka hadis itu terbagi dari jalan datangnya terbagi menjadi dua. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi yang tidak akan pernah terbetik kedustaan di dalamnya. Misalkan setiap generasi, misalkan ada sahabat 50 sahabat. Kemudian murid sahabat tabi'in 50 sahabat. Kemudian lagi 50 sahabat, 50 sahabat, 50 sahabat. Maka itu disebut dengan nama hadis mutawatir. Hadis mutawatir mau tidak mau harus diambil. Tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tidak mengamalkan hadis mutawatir, maka kita akan terancam. Para ulama mengatakan hal demikian. Bahkan bisa menjadi menjurus kepada kemurtadan. Nah, adapun hadis ahad adalah hadis yang tidak atau hadis yang diriwayatkan kurang dari jumlah yang ditentukan para ulama hadis mutawatir. Biasanya 1, 2, 3. Nah, ada beberapa generasi, misalkan sahabat 5 orang, kemudian tabiin cuma 1, kemudian muridnya lagi 5. Nah, ini disebut hadis ahad. Bisa difahamin? Nah, atau semuanya disebutkan yang generasi pertama 1 orang, kemudian yang kedua 1 orang, yang ketiga 1 orang, yang keempat 1 orang. Maka ini disebut Hadis ahad. Tapi kalau misalkan para sahabat yang meriwayatkan 50 orang, kemudian muridnya 50 orang, kemudian muridnya lagi 50 orang, kemudian 50 orang, maka ini disebut dengan hadis mutawatir. Nah, pembahasan kali ini para ulama menjelaskan membangun masalah akidah rukun iman yang 6 dan berkaitan dengan rukun iman dengan landasan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan lawan dari mutawatir. Nah, akidah Ahlussunnah kata para ulama di sini
Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW, mereka mengambil hadis yang ahad selama hadis tersebut sahih. Selama hadis tersebut sahih, benar datangnya dari Nabi, terjauh dari kecacatan-kecacatan yang sudah ditentukan oleh para ulama ahlul hadis, maka wajib diambil dan diamalkan dan wajib meyakininya. Jadi difahami, baik dalam permasalahan akidah maupun fikih. Selama hadis sahih maka harus diambil. Inti dari ini adalah yang terpenting adalah hadis tersebut sahih. Ketika hadis itu sahih, maka semuanya harus diambil. Nah, kemudian para ulama di sini memberikan beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan kurang dari jumlah mutawatir maka harus diterima. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Andai saja ada sekelompok dari kaum muslimin yang pergi untuk liyatafaqahu fid-din, mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Waliyunziru qaumahum, agar mereka orang kelompok tadi yang mempelajari ilmu agama ketika sudah selesai kembali kepada kaumnya dan memberikan nasihat, memberikan peringatan apabila mereka sudah kembali. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, lihatlah kalimat ta'ifah dalam ayat ini. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah, kelompok ini bisa satu orang atau dua atau tiga atau berapa, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kalimat ta'ifah itu hanya satu saja minimal. Kalau ada satu orang yang belajar ilmu agama dari suatu negeri atau suatu daerah, maka cukup mewakili yang lainnya. Kalau ada satu kampung, satu daerah mempelajari ilmu agama, menekuni ilmu agama 2, 3 orang atau 5 orang, maka alhamdulillah. Tapi jika satu saja maka sudah cukup. Kemudian dalil yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini mengatakan, waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ahad as-sahaba ila an-nawahi wal qabail bid-du'a ila al-islam wa fasl al-khusumat wa qabd az-zakawat wa ghairi dhalik kama ba'atha 'aliyan qadiyan ila al-yaman wa ba'atha mu'adhan da'iyan ila al-islam wa jabiyan bis-sadaqat wa ba'atha Mus'ab bin Umair ila as-sadaqah. Ini dalil bahwasannya kalaupun hadis diriwayatkan satu orang saja dari sahabat atau dari siapapun itu, selama hadisnya sahih maka harus diterima. Lihatlah, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, seorang diri, tidak ada yang menemani. Dan Rasulullah SAW membolehkannya, tidak mengingkari pengutusan satu orang. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai di Yaman, seorang diri, nggak ada temannya. Kemudian juga mengutus seorang sahabat untuk mengambil sedekah. Ya. Kemudian mengutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah setelah Baiat Aqabah pertama yang dihadiri 13 orang. Lihat perorangan. Kemudian mereka mengatakan, para ulama di sini hafizahumullah, walau lam yakun khabaru haula'il ahad mimma taqawil hujjah wa yahsulu bihil balagh wajibu bihil amal lam yakun fi ba'sihim fa'idah. Walamma amda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamahum wa akhbarahum. Walamma amda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamahum wa akhbarahum. Perhatikanlah, tadi satu orang. Kalau seandainya di dalam hadis ahad itu tidak ada faedahnya, untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus perorangan? Lihat,
Nabi Muhammad SAW mengutus perorangan. Sahabat ini tertentu, sahabat ini. Nggak ada temannya. Dan Rasulullah SAW mengikrarkan. Jadi menunjukkan bahasanya hadis ahad bisa dijadikan, dibangun di atas akidah, keyakinan seorang muslim. Selama hadisnya sahih, hadisnya ahad, maka harus diambil. Tidak boleh dia ditolak. Karena beberapa kelompok, beberapa golongan mereka tidak mau membangun akidah di atas hadis yang diriwayatkan satu orang. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menyebutkan beberapa sebab terjadinya penyimpangan dalam akidah yang benar. Ketika kita telah mengetahui akidah itu ada dua, akidah yang benar sama akidah yang batil atau fasik. Nah, akidah yang benar dan akidah yang tidak benar. Akidah, sebab penyimpangan akidah yang tidak benar ada beberapa poin. Di sini sebutkan sebab. Di antara kenapa sih kok terjadi akidah-akidah kelompok tertentu? Apa yang menjadi sebab orang-orang itu bisa terjauh dari pemahaman para sahabat dan orang-orang mengikuti para sahabat? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah wa adam al-hirs ala ta'allumi tafasiliha wa adillatiha syar'iyyah. Yang mendasari adanya penyimpangan dalam akidah adalah yang pertama, kebodohan. Kebodohan dalam mempelajari akidah dan tidak ada rasa semangat untuk mempelajari perincian-perincian dalam akidah dan dalil-dalilnya. Rasa tidak mau ingin tahu. Tidak adanya semangat dalam mempelajari perincian-perincian akidah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama. Tidak mau mempelajari dalil-dalilnya. Sehingga inilah penyebab terjadinya penyimpangan akidah. Sehingga akan datang orang-orang bodoh yang berbicara tentang akidah tanpa ilmu. Padahal semuanya harus dengan ilmu. Lihatlah Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Nabi, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku yang aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Jadi harus ilmu. Nah, kemudian yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebab penyimpangan dalam akidah yang benar adalah at-ta'assub lima alaihi al-aba' wal 'ashirah wa in kana batinah. Fanatik buta terhadap apa yang sudah menjadi pegangan bapak-bapak, kakek moyang, nenek moyang, dan marganya atau sukunya, walaupun dia di atas kebatilan. Seperti lihatlah Musailamah al-Kadzdzab, ya, Musailamah orang yang mengaku nabi palsu. Lihatlah pengikutnya apa? Meyakini bahwasanya Musailamah ini benar-benar apa? Batil. Tapi mereka masih tetap berpegang dengan keyakinan mereka. Fanatik golongan. Fanatik inilah yang akan menjadikan akidah itu rusak. Kalau ingin mempelajari akidah yang benar, tidak boleh kita terikat dengan fanatik golongan. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat. Ingat ikhwah, golongan tertentu atau nenek moyang kita belum ada jaminan masuk surga. Para sahabat sudah ada jaminan masuk surga. Untuk apa kita tidak mengikuti jalan orang yang sudah jaminan masuk surga? Justru malah kita mengikuti orang yang belum ada jaminan masuk surga. Nah, kemudian yang ketiga, al-ghuluwu fil awliya'i was salihin wa raf'ihim fawqa manzilatihim wa i'ta'uhum min as-sifat wal umur ma la yakunu illa lillahi ta'ala. Berlebih-lebihan dalam mengangkat kedudukan para wali, orang-orang saleh, melebihi kedudukan mereka yang seharusnya diberikan. Bahkan terkadang mereka memberikan sifat-sifat yang kekhususan yang mana tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, seperti sifat menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Ketika ada orang yang meyakini bahwasanya menyembuhkan hanya wali fulan, maka di sini akan merubah akidah yang benar sesuai dengan para sahabat.
Lihatlah kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala azab mereka, timpakan banjir besar. Akibat apa? Terlalu mengunggulkan 5 orang saleh. Mereka hanya manusia biasa. Mereka tidak memiliki rububiyah. Mereka tidak bisa memberikan kesehatan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Sehingga harus diberikan orang itu kedudukannya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan anzilun nasa manazilah. Tempatkan kedudukan manusia itu sesuai tempatnya. Kalau manusia ya manusia, dia bukan sesembahan. Begitu. Dan lihatlah Rasulullah SAW mencegah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik. Karena Rasulullah SAW walaupun beliau adalah makhluk Allah yang sangat dicintai Allah, makhluk Allah yang mulia, tapi itu semuanya tidak mengeluarkan Rasulullah SAW dari apa? Dari hamba, dari makhluk biasa. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kejadian Isra Mi'raj yang luar biasa. Ketika sudah selesai Isra Mi'raj, hanyalah satu Nabi Muhammad SAW yang mampu menembus Sidratul Muntaha. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah Al-Isra dengan mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai Nabi, engkau mencapai kedudukan ini, mukjizat Isra Mi'raj yang tidak didapati manusia selain engkau, atau bahkan bisa lebih mulia daripada Jibril, bisa menembus ini. Tetapi ini semuanya tidak mengeluarkan kamu dari hamba, tidak mengeluarkan kamu dari makhluk, dari sifat makhluk diciptakan. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kedudukan orang-orang yang di bawah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa memiliki kekuatan seperti Nabi Muhammad SAW, yang Jibril tidak mendatanginya dan bawa wahyu. Maka selayaknya ya menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Mencintai boleh, tapi jangan terlalu berlebihan dalam mencintai. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang keempat, di antara penyebab penyimpangan akidah yang benar adalah al-iqtirar bi qudratil insan wa ma ataahu Allah taala min al-ulum wal ma'arif wal mukhtara'at ma'al ghafla an qudratillah ta'ala asy-syamilah wa 'ilmihi al-wasi' wa anna huwa alladhi wahaba al-insana kulla syai'. Terjadinya penyimpangan dalam akidah terlalu terperdaya dengan kekuasaan orang tersebut. Dia melupakan bahwasannya yang memiliki semuanya, yang memberikan Allah SWT. Seperti akidahnya Fir'aun. Akidah Fir'aun rusak. Akidahnya Fir'aun rusak. Karena dia terperdaya dengan kemampuannya. Dia raja. Dia bisa berkuasa suka hatinya. Akhirnya dengan terperdayanya dia, maka dia terjatuh kepada mengaku-ngaku bahwasanya dialah Tuhan yang paling tinggi. Begitu juga dengan Qarun, ya, terperdaya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Akhirnya berubah akidah dia, akidah yang rusak. Meyakini bahwasanya semua ini atas diri sendiri. Innama utitu ala ilmin indi. Ini semuanya berkat diri saya sendiri, usaha saya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai terperdaya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu bisa merusak kita. Di antaranya juga ilmu. Jangan sampai kita terperdaya dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Diberikan kekuatan hafalan ini, akhirnya dia bisa menjerumuskan dia kepada akidah yang buruk, akidah yang rusak. Sehingga mengajak manusia kepada hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nomor 5, kata ulama di sini, inhiraful walidain wal mujtama' wa wasailut ta'lim wal i'lam. Di antara penyebab sebab dari rusaknya akidah adalah penyimpangan kedua orang tua dan masyarakat. Masyarakat, lingkungan itu akan mempengaruhi. Orang tua juga akan mempengaruhi.
Ingat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Orang tua, ayah dan ibu memiliki keinginan, bisa memilih antara mengikuti Allah atau tidak mengikutinya, mentaati Rasulullah atau tidak mengikutinya, memiliki kehendak dalam memilih agama, memiliki kehendak dalam berkeyakinan. Ketika orang tua memilih keyakinan yang rusak, maka anaknya akan rusak juga. Begitu juga dengan mujtama, kampung atau daerah. Ketika sebuah RT atau RW ya berkeyakinan tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, ya semuanya akan terkena semuanya, sehingga tercetuslah akidah yang tidak benar. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di akhir ini para ulama di sini menjelaskan ya, contoh-contoh dari usaha para ulama di dalam menarik ulang kaum muslimin agar membawa mereka ke dalam akidah yang benar, mengajak umat Islam untuk berakidah yang benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengangkat, mengutus, menciptakan, mengeluarkan umat Islam, ulama-ulama yang benar-benar sesuai dengan jalannya para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Mereka memperbaiki apa yang sudah terjadi dalam kerusakan di umat Islam, termasuk akidah yang dirusak oleh sebagian kaum muslimin, mereka benarkan. Mereka mengembalikan umat Islam kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka menghancurkan kebodohan yang telah merajalela. Mereka menghancurkan kebid'ahan yang sudah tersebar luas. Dan di sini para ulama menyebutkan beberapa orang-orang yang mereka memiliki peranan penting dalam mengembalikan umat Islam di dalam akidah yang benar sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antara yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau memiliki peranan penting dalam mengembalikan umat Islam dari akidah yang rusak menuju akidah yang benar. Ketika apa itu? Ketika perang murtad, memerangi orang-orang murtad. Karena ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beberapa kabilah itu murtad. Beberapa kabilah murtad hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi mereka, mengajak mereka kembali, ayo kembali masuk Islam. Dan akhirnya mereka masuk Islam kembali, walaupun ada sebagian yang tetap murtad. Nah, kemudian yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Lihatlah peranan beliau ya terhadap orang-orang yang mutasyabihat, orang-orang yang mempelajari, yang bertanya tentang mutasyabihat ya. Sebagaimana yang telah kita baca di kitab Hilyah Thalibul Ilmi, ada seorang yang bernama Sobil dari kota Yaman kemudian datang ke kota Madinah dan bertanya tentang hal yang mutasyabihat, Nah, kemudian Umar bin Khattab pun memanggilnya dan sudah menyiapkan pelepah kurma. Nah, akhirnya Umar bin Khattab pun memukul Sobit tadi 1, 2, berapa kali pukulan. Lihatlah peranan yang begitu penting ya, menghalangi umat Islam agar tidak terkena syubhat orang tadi. Sampai akhirnya dia dipulangkan ke kota Yaman. Hingga akhirnya Umar bin Khattab menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, memerintahkan agar jangan sampai setiap kaum muslimin yang mau duduk sama orang tadi. Jangan ada yang mau, tidak ada yang boleh duduk bersama Sabiq. Karena dia diriwayatkan ya memiliki pemikiran khawarij, pemikiran yang menyimpang. Nah, kemudian yang ketiga adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lihatlah peranan beliau
menjaga umat Islam dari rusaknya akidah. Ya, sikap beliau kepada orang-orang Khawarij. Sampai beliau Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk mendebat orang-orang Khawarij. Sebagian besar masuk Islam, sebagian besar kembali bertaubat, sebagian besar lagi tidak mau. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka. Dan beberapa poin juga peranan Ali terhadap Rafidhah dan yang lainnya. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya, ulama yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat, dan ulama yang bernama Abdullah bin Abbas, sahabat. Dua orang ini mengembalikan umat Islam, mencegah umat Islam agar mereka tidak berpemikiran qadariyah yang tumbuh waktu itu. Mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana kaum muslimin agar tidak rusak akidahnya, mencegah. Nah, dan ulama-ulama yang datang setelah mereka, di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang berikut ini yang kita sebutkan adalah ulama-ulama Ahlussunnah yang kita mengambil ilmu dari mereka. Yang pertama adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Malik. Kemudian yang keempat Imam Syafi'i. Kemudian yang berikutnya Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, pengarang kitab Sahih. Nah, kemudian Ibnu Battah, ya, seorang ulama. Kemudian Ibnu Mandah. Kemudian Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian murid beliau yang bernama Ibnu Qayyim, dan orang-orang atau para ulama selain mereka, rahimahumullahu jami'an. Yang mereka ini berusaha keras menolak hal-hal yang memperkeruh sunnah Rasulullah SAW. Mereka menepis semua tuduhan, syubhat-syubhat. Mereka menghalangi umat Islam agar tidak terkena bid'ah. Agar mereka umat Islam tidak terjatuh ke dalam bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan mencegah mereka dari ilmu kalam dan kelompok-kelompok yang sesat lainnya. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu berlalulah beberapa kurun, beberapa tahun, beberapa ratus tahun, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang ulama yang besar berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdakwah persis seperti Nabi Muhammad SAW, mulai dakwahnya dengan tauhid hingga akhirnya terbentuklah sebuah negara yang besar, yaitu Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seorang ulama besar, satu orang yang dibantu dengan Malik Saud, berdakwah, membangun persis seperti Rasulullah SAW, sesuai pertama kali tauhid, hingga akhirnya terbangunlah kerajaan yang begitu besar. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ada beberapa ulama yang lainnya seperti Imam As-Sun'ani, kemudian Imam Syaukani, dan beberapa jamaah Ansarus Sunnah di Mesir, di Sudan, dan jamaah Al-Hadith di India. Nah. Wallahu ta'ala alam, wa billahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.